Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pembelajaran saat ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang persamaan kuadrat, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti betul-betul bisa kalian pahami, kalian terima dengan baik, dan akhirnya bisa diterapkan untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat ini nanti kita bagi menjadi dua bagian pembahasannya, yaitu ada persamaan kuadrat bagian 1 dan nanti ada persamaan kuadrat bagian 2. Kompetensi inti atau KI satunya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk kompetensi dasar atau KD pada persamaan kuadrat ini adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sementara untuk tujuan pembelajaran pada bagian 1 ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik nanti diharapkan dapat yang pertama itu menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat. Kemudian penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan bagaimana nanti kita menyusun persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Itu untuk tujuan pembelajaran persamaan kuadrat bagian 1 ini. Nah, ini materinya persamaan kuadrat. Pertama yang harus kita tahu atau kita kenali adalah bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam X adalah, ditulis di sini adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini bentuknya kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau A-nya di sini 0, berarti kan 0 kali X kuadrat kan 0, sehingga bentuknya jadi BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sementara kalau bentuknya itu BX ditambah C sama dengan 0, ini bukan persamaan kuadrat, tetapi melainkan hanya disebut sebagai persamaan linier, ya. Jadi persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi untuk X-nya ya 2, AX kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0. Itu kenapa di sini disyaratkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang contoh. Misalkan A-nya sama dengan 1. Di sini dituliskan contohnya adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sesuai dengan bentuk umum di sini A, B, C, A itu koefisien dari kuadrat,
B-nya itu koefisien dari X, C-nya itu adalah konstanta. Sehingga di sini dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Berikutnya, untuk contoh yang kedua, kita ambil A-nya tidak sama dengan 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau negatif 2, negatif 3, 4, dan seterusnya, itu juga bisa. Sebagai contoh, ini dituliskan di sini ya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. A-nya berarti 2, B-nya 7, C-nya 3. Untuk B boleh sama dengan 0 atau C juga boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0 kan bentuknya 3x kuadrat negatif 27 sama dengan 0. Ini masih x kuadrat. Begitu pula untuk C, kalau sama dengan 0 bentuknya 5x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Ini juga masih 5x kuadrat. Jadi yang disyaratkan di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yuk lanjut. Permasalahan kedua, selain kalian harus mengenali tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat, ini nanti adalah bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat itu ya disebut akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan x1 dan x2. Akar-akar persamaan kuadrat nanti dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa pakai faktorisasi. Bentuk ax kuadrat ditambah b ditambah c sama dengan 0. Itu nanti kita uraikan ke bentuk. Ada dua kemungkinan. Yang pertama jika A-nya sama dengan 1, yang kedua A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita bedakan dua, A1 atau A tidak 1. Untuk A-nya 1 atau A sama dengan 1, nanti kita uraikan ke bentuk ini. X ditambah P, X ditambah I sama dengan 0. Dengan catatan PI itu suatu bilangan. Jika ditambah harus sama dengan B, dan jika dikalikan sama dengan A kali C. Ini untuk bentuk yang pertama, A sama dengan 1. Sementara untuk A tidak sama dengan 1, nanti kita gunakan rumus ini. AX ditambah P, AX ditambah I dibagi dengan A sama dengan 0. Sama, PI itu satu bilangan. Jika ditambah harus sama dengan B, jika dikalikan harus sama dengan A kali C. Ini untuk faktorisasi. Lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama adalah ini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Coba kita perhatikan penyelesaiannya. Untuk yang pertama tadi x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini kita dapat bahwa nilai A sama dengan 1, B nya 5, C nya 6. Sehingga kita perlu hitung dulu berapa nilai P, berapa nilai I. Di sini kan rumusnya tadi X ditambah P, X ditambah I sama dengan 0. Jika kita perlu tahu P I-nya itu harus sama dengan B, P kali I-nya sama dengan A tak kali C. Jadi sekali lagi, P ditambah I harus sama dengan B, P kali I sama dengan A kali C. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya itu 2, nilai I-nya 3. Kenapa? Karena kalau ini kita tambahkan sama dengan B, karena B-nya tadi 5, ini 5. Kalau kita kalikan A kali C, 2 kali 3 kan 6. Ini 1, 6. Dikalikan juga 6. Itu makanya kita ambil P-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke rumus. Maka di sini X plus 2 ya. X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut, kita hitung X plus 2 nya berarti sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita hitung lagi X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan negatif 3. Ini yang kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan negatif
3. Ini untuk pembahasan yang pertama, A-nya sama dengan 1. Sementara untuk yang kedua, yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kalian kerjakan nanti sebagai latihan. Gitu ya. Lanjut, cara yang kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum tadi yaitu A kuadrat ini ya, ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu kita jabarkan. Dijabarkan ke bentuk X plus P kuadrat sama dengan Hi. X plus P kuadrat sama dengan Hi. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan contoh di bawahnya itu. Sebagai contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Penjelasannya, dari contoh soal ini, X kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0, nilai C ini ya, negatif 5 itu kita pindah ke kanan dulu, jadi positif 5. Kemudian kedua arah ditambah dengan 2 kuadrat. Dari mana 2 kuadrat? Setengah B. B-nya 4, setengahnya kan 2 dikuadratkan. Kiri ditambah 2 kuadrat, kanan juga ditambah 2 kuadrat. Kalau sudah terbentuk begini, yang kiri dibentuk kuadrat, X plus 2 kuadrat, yang kanan dihitung 9. Karena ini kuadrat, maka menjadi plus minus akar 9. Akar 9 itu kan 3, berarti plus minus 3. Maka X-nya sama dengan min 2 plus 3 atau min 2 min 3. Kita hitung X1 nya di sini sama dengan 1 atau X2 nya sama dengan negatif 5. Ini akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud, kita pakai cara kuadrat sempurna. Jadi di sini ditulis akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan negatif 5. Itu cara yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga, ini pakai rumus yang disebut dengan rumus ABC. Persamaan kuadrat A kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 itu mempunyai akar-akar persamaan X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ini yang disebut dengan rumus ABC. Sama, untuk memahami rumus yang ada itu, coba perhatikan contoh di bawahnya. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0. Dari soal di sini kita dapat bahwa nilai A itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 12. Dari A, B, C yang ada ini, yang diketahui, kita masuk ke rumus X12 ini ya, sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2. Nah, kita hitung karena ini min 7 berarti ya min dalam kurung negatif 7 plus minus akar min 7 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12. Ini dihitung 48, ini 49, dikurangi jadinya plus minus 1. Nah, dari plus minus ini kita pisah. X1 nya berarti ya 7 ditambah 1 dibagi 2, atau X2 nya 7 dikurangi 1 dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4, ini 6 dibagi 2 itu 3. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat dari ini tadi, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0, yang kita selesaikan menggunakan rumus yang disebut dengan rumus ABC. Gitu ya. Kemudian lanjut. Permasalahan berikutnya yaitu tentang bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Jika di sini tulis ya, P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka bentuk persamaan tersebut ini nanti dapat ditentukan dengan cara, ada rumusnya di sini adalah X kuadrat dikurangi P ditambah X ditambah P kali Q sama dengan 0, di mana P tadi adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Contoh,
Susunlah persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui 3 dan negatif 7. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat, di sini kita misalkan dulu bahwa nilai P-nya itu 3, Q-nya itu negatif 7. Ini P-nya 3, Q-nya negatif 7. Masuk ke rumus substitusi X kuadrat dikurangi P ditambah Q. X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, P ditambah Q berarti 3 tambah negatif 7 itu negatif 4. 3 kali negatif 7 negatif 21. Negatif dengan negatif jadi positif. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa untuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ini ya. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Ini mempunyai akar-akar 3 dan negatif 7. Jadi itu pembahasan kita kali ini. Sekali lagi, di dalam persamaan kuadrat bagian 1 kita membahas 3 permasalahan. Yang pertama, kita harus kenal bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, kita harus bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu tadi kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau menyusun tadi itu diketahui akar-akarnya, kita menentukan persamaan kuadratnya. Tetapi kalau persamaan kuadrat diketahui persamaan kuadratnya, kita menentukan akar-akarnya. Itu permasalahan di dalam bagian 1. Kemudian di sini ada soal latihan, bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Tentukan ya akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang kedua, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sekian itu. Jadi itu sebagai tugas mandiri. Ya, demikian pembahasan kita untuk persamaan kuadrat bagian 1. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ketemu kembali pada pembahasan persamaan kuadrat bagian 2. Sampai jumpa. Sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.